Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahima, perwakilan dari kelompok 6 kelas 10-2 ingin mewawancarai Bapak mengenai Bakuntau. Sebelumnya siapa nama Bapak dan dari mana asal Bapak? Untuk nama Marnade, asal Desa Tangkawang, Kecamatan Bakarangan. Jadi sejak kapan Bapak tertarik mempelajari tentang Kuntau? Mempelajari Kuntau sekitar umur 10 tahun, kelas 3 SD. Bisakah Bapak menceritakan sejarah Kuntau di Tapin? Untuk sejarah Kuntau di Tapin, yang pertama membawa sejarah Kuntau itu Guru Angkir. Berasal dari Desa Lawahan, diturunkan ke Guru Isor dari Desa Lawahan, Guru Januri dari Tambrangan, Guru Tarmiji atau Guru Baah itu dari Bakarangan. Iya. Setelah Bapak mempelajari Bakuntau, apa yang Bapak rasakan? Misalnya, apakah Bapak merasa tambah sehat atau tambah bahagia? Untuk yang dirasakan kedua-duanya, yang jelas tambah sehat. Masalah bahagia itu karena alasannya bisa saling kenal antar pemain pencak silat Kuntau, baik itu antar kecamatan maupun antar kabupaten. Ada berapa gerakan yang ada dalam Bakuntau dan apa saja nama gerakan tersebut? Untuk gerakan disebutkan satu persatu terlalu banyak. Yang jelas untuk yang bakunya, pertama hormat, kedua pacet, ketiga jipok, keempat pukulan 9, kelima pukulan 4. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam Kuntau? Nilai-nilai yang terkandung, unsur nilai terkandung dalam Kuntau itu melatih kesabaran. Artinya ada masalah kayak kita misalnya ada perkelahian tuh sabarlah, artinya jangan menyerang dulu, jangan terburu-buru, menunggu, itu aja. Apakah ada ciri-ciri khusus gerakan Kuntau Tapin yang membedakan dengan Kuntau daerah lain? Untuk ciri-ciri khusus ada. Bedanya kita Kuntau Tapin itu keras, penuh tenaga, dan harus pakai kuda-kuda. Menurut Bapak, apa generasi muda saat ini masih banyak yang tertarik mempelajari Kuntau? Kalau menurut kita sendiri, generasi muda kurang tertarik dengan Kuntau. Mungkin mereka memikirkan Kuntau tuh apa? Ada modern lah dibanding silat atau taekwondo. Andai sedikit tertarik, bagaimana cara Bapak mengajak mereka agar mau belajar Kuntau dan melestarikannya? Kalau untuk mengajak, mungkin kadakawa. Cuma kalau untuk melestarikan, itu mungkinnya harusnya dari dinas terkait. Kalau melajari itu, artinya kita kalau anak sendiri dulu melajari. Kalau orang tentunya kalau ada kemauannya. Apakah bela diri Kuntau ini juga dilombakan? Bela diri Kuntau untuk sekarang memang sudah dilombakan. Tahun 2022 cuma bulannya diingat, anak buah kami ada yang diberangkatkan ke Palembang. Oh, ke Palembang. Pertanyaan selanjutnya, apa harapan Bapak untuk generasi muda sehubungan dengan masalah Kuntau ini? Generasi muda maksudnya yang ya kayak sehubungan dengan masalah ini, apa yang Bapak harapkan untuk generasi muda selanjutnya? yang diharapkan untuk generasi yang akan datang, mudah-mudahan mereka ada kemauan untuk belajar Bakuntau, karena dengan belajar Bakuntau awak tambah sehat, melatih kesabaran, Bisa menjaga diri juga. iya, untuk menjaga diri. Bakuntau ini biasanya diadakan untuk kegiatan apa, Pak? Misalnya menghibur di pengantinan, acara sunatan, hari-hari besar biasanya. Apa yang membuat Bapak tertarik mempelajari Kuntau? Ya kayak apalah, mungkin dari darahnya juga ada sudah, dari kainya memang sudah pengetahuan dia turun-temurun saja. Apa alasan Bapak untuk tetap mempelajari Kuntau sampai sekarang kalau boleh tahu? Alasannya mudah-mudahan jangan punah
Makanya ditarusakan belajar nih. Belajar nih sekitar berapa 20 tahunan lebih sudah belajaran. Jadi diharapkan supaya jangan punah ya. Kuntau kita ini seni tradisional itu aja. Bapak, latihan kuntau ini dilakukan setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan? Untuk latihan kuntau ini 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Bapak belajar kuntau ini, Bapak ada pelatihnya atau mempelajari sendiri? Ada pelatih. Ada pelatih. Pelatihnya sekarang diam di Banjarbaru, itu turunan keempat Guru Supian. Asli orang kita rantau, orang Bakarangan, Kalakangit. Sekarang di Banjarbaru. Mohon Bapak, kalau boleh tahu apa tingkatan Bapak di dalam kuntau? Untuk tingkatan di dalam kuntau sebagai pengajar, kalau di Kurmi pengawas Ngawas. semua perguruan. Ya, jadi ya tadi adalah pertanyaan terakhir. Terima kasih karena sudah mau diwawancarai. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan nama ulun, Bu. Nama ulun Dani Sarahimah. Saya perwakilan dari kelompok 6 kelas 102. Izin mewawancarai Ibu mengenai P5 kita tentang bekuntau. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Ibu siapa dan mengajar bagian apa, Bu? Terima kasih. Nama Ibu Novita Sari. Ibu mengajar seni budaya. Saya mulai pertanyaannya, Bu. Kalau boleh tahu, mengapa P5 ini membahas tentang kuntau bukan yang lain? Iya. Pertama-tama untuk bekuntau kan itu aslinya dari Kabupaten Tapin. Nah, jadi karena dari Kabupaten Tapin, otomatis kita mengangkat bekuntau itu karena asli. Kemudian menurut Ibu, apa manfaat mempelajari bekuntau untuk siswa atau siswi? Pertama-tama manfaatnya adalah kita jadinya mengetahui bahwa bekuntau itu adalah warisan atau tradisi dari Kabupaten Tapin. Yang kedua, ini kan termasuk seni bela diri. Nah, jadi kalau kita mempelajari bekuntau, mungkin kita bisa membekali diri kita untuk di masyarakat. Misalnya ada terjadi sesuatu atau apa, kita ada bekal bekuntau. Kemudian mengapa siswa atau siswi harus mengikuti kegiatan P5 bekuntau? Ya. Karena kan kita ini sudah dituntut untuk kurikulum merdeka. Jadi P5 itu kan kita harus ada proyek yang dijalani. Nah, jadi makanya itu wajib bagi siswa untuk mempelajarinya, karena tadi ada tuntutan dari sekolah bahwa kita sesuai dengan kurikulum kita sekarang. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah, apa menurut Ibu anak murid perlu untuk didampingi saat mempelajari kuntau? Iya, untuk didampingi itu sangat perlu, karena mempelajari itu kita tidak tahu apakah hal-hal yang akan terjadi. Jadi kalau didampingi, jadi guru-guru bisa memantau bagaimana perkembangan anak didik itu dalam mempelajari bekuntau tadi. Jadi seperti itu, Bu, ya. Terima kasih banyak atas jawaban yang telah Ibu berikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mewawancarai salah satu siswi yang mengikuti kegiatan P5 Bekuntau. Mohon maaf, sebelumnya boleh tahu nama Anda siapa? Nama saya Saskia Rafa. Apakah boleh saya memberikan beberapa pertanyaan? Boleh. Oke, pertanyaan pertama, apa menurutmu kegiatan Bekuntau ini kegiatan yang menyenangkan? Iya, menurut saya kegiatan bekuntau ini sangat menyenangkan. Mengapa demikian? Karena saya bisa berlatih bersama teman-teman dan bisa mendapatkan ilmu baru yang sebelumnya belum pernah saya dapatkan. Kalau begitu, pertanyaan kedua, apa kamu pernah mendengar tentang kuntau sebelum kegiatan P5? Pernah, tapi saya tidak tahu dan tidak pernah belajar tentang kuntau. Baru kali ini saja.
pertanyaan selanjutnya, apa saja yang kamu dapat dari Bakuntau? Yang pasti saya bisa mempelajari gerakan-gerakan Bakuntau dan bisa mungkin nanti mempraktikannya di kehidupan saya. Apa menurutmu Bakuntau ini perlu dilestarikan? Menurut saya Bakuntau ini sangat perlu dilestarikan karena ini merupakan kearifan lokal daerah kita Kalimantan Selatan. Kalau iya, menurutmu bagaimana cara untuk melestarikannya? Mungkin kita bisa mengadakan promosi ke sekolah-sekolah lain dan bisa mengadakan festival agar generasi yang akan datang bisa tertarik dan Bakuntau ini tidak akan terlupakan. Sekian dari saya, terima kasih sudah mau diwawancarai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin mewawancarai salah satu teman kita yang bernama Takma Sugiarto, dapat diperkenalkan. ya. Jadi Akmal, apa menurutmu kegiatan Bakuntau ini adalah kegiatan yang menyenangkan? Ya, menyenangkan. Apa kamu pernah mendengar tentang Kuntau sebelum kegiatan P5 dan apa itu Kuntau menurutmu sebelum kegiatan P5? Pernah itu pas SD, menurut saya itu ya sama saja seni bela diri. Soalnya ada teman saya yang ikut dalam kegiatan Bakuntau ini juga dulu pas saya SD. Kemudian apa saja yang kamu dapat dari seni bela diri Bakuntau? Yang pertama ya udah pasti lelah, tapi ya yang saya dapat juga saya merasa lebih segar. Apa menurutmu kegiatan Bakuntau ini perlu dilestarikan? Terus kasih alasannya mengapa? Perlu, karena ini merupakan salah satu kearifan lokal dari daerah kita yaitu Kabupaten Tapin, yang mana sedikit sekali sumber-sumber mengenai kegiatan Bakuntau kita ini. Jadi itulah mengapa kita perlu untuk melestarikannya. Ya. Yang terakhir, kalau iya, menurutmu bagaimana cara untuk melestarikan Kuntau ini? Menurut saya itu perguruan-perguruan Kuntau itu dapat bekerja sama bersama ke sekolah-sekolah yang ada di daerah. Seperti itu. Supaya bisa lebih kayak lebih banyak lah. Jadi sekian hasil wawancara saya dengan Akmal. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.